Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Izar dalam pembahasan insya wa ta'bir. Kita akan membahas tentang adad ma'dud, bilangan dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan pembahasan adad ma'dud ini kita bisa lebih memahami ketika ingin menyusun kalimat yang di dalamnya ada bilangan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah definisi dari adad ma'dud. Apa sih yang dimaksud dari adad ma'dud itu? Yang dimaksud dari adad ma'dud, adad adalah hitungan atau bilangan. Ma'dud sesuatu yang dihitung. Contoh, ja'a rajulun wahidun. Ja'a datang, sapa rajulun laki-laki, wahidun yang satu. Nah, wahidun ini namanya adad, rajulun ini namanya ma'dud. Wahidun ini adalah bilangan atau hitungan, rojulun adalah sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang dibilang atau yang terbilang. Oke, setelah definisi adad ma'dud, kita masuk kepada pembagian secara keseluruhan. Adad ma'dud terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya adad asli, ada namanya adad tartib. Adad asli adalah adad yang menunjukkan jumlah dari suatu barang atau sesuatu. Adad tartib adalah adad yang menunjukkan urutan. Nah, contoh wahidun, isnani, salah satu sampai seterusnya, ini namanya adad asli, menunjukkan jumlah suatu barang. Nah, kalau adad tartib itu biasanya diikutkan pada wazan fa'ilun. Al-awwalu, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, dan seterusnya. Jika kita ditanya, kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Maka kita menjawabnya adalah as-sa'ah al-khamisah tamaman. Sekarang jam 5 tepat. Pakainya al-khamisah karena menunjukkan urutan jam keberapa sekarang? Sekarang jam ke-5. Nah, kalau yang ditanya adalah jam keberapa sekarang, kita jawabnya as-sa'ah al-khamsah tamaman, sekarang jam ada 5. Itu tentu salah, karena sama seperti kita menjawab sekarang jam berapa? Sekarang jamnya ada 5. Nah, karena apa yang dimaksud adalah sekarang jam berapa? Sekarang jam ke-5. Ini beda dari adad tartib dan adad asli. Kalau adad asli adalah adad yang menunjukkan jumlah, kalau adad tartib adalah adad yang menunjukkan urutan. Oke, setelah itu adad asli, pembagian adad asli. Adad asli adalah adad yang menunjukkan bilangan atau jumlah. Ketika kita ingin membuat kalimat dan di dalamnya terdapat adad asli, maka kita harus memperhatikan ini semua. Adad asli terbagi menjadi 5. Ada adad mufrad. Adad mufrad itu adalah adad yang hanya tersusun dari satu kata, tidak tersusun dari dua kata atau dua kalimat. Bilangan dari 1 sampai 9 ini terbagi menjadi 2. Nanti ada bilangan 1 sampai 2, ada bilangan 3 sampai 9, karena beda-beda hukumnya. Baik itu i'rabnya atau syarat pembuatan adad ma'dudnya. Dan yang kedua ada adad murakkab. Adad murakkab itu adalah adad yang tersusun dari dua kalimat, maka namanya murakkab, tersusun. Bilangan dari 11 sampai 19, begitu juga terbagi menjadi 2, ada 11 sampai 12, ada 13 sampai 19, karena hukumnya berbeda dan syaratnya. Nah, yang ketiga ada adad uqud, bilangan puluhan, ada adad ratusan, bilangan 100 sampai 900, ada adad ribuan, bilangan 1000 sampai 9000. Jadi kita akan bahas satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Akan bahas satu-satu. Begitu juga syarat dan i'rabnya. Ketika kita ingin menyusun kalimat, lalu di dalamnya terdapat adad, maka di sini syaratnya. Yang pertama, langsung saja. Adad mufrad.
bilangan 1 sampai 2. Karena nanti ada adad mufrad bilangan 3 sampai 9. Syaratnya antara adad dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya. Dan i'rabnya menjadi na'at dari ma'dud. Maksudnya bagaimana? Kita terapkan di contoh. Ja'a ini adalah fi'il, telah datang. Sopo thalibun, siswa, ini adalah fa'il, pelakunya, subjeknya. Wahidun kang siji, yang satu. Telah datang satu siswa. Mana adadnya? Adadnya ini, wahidun. Mana ma'dudnya yang dibilang? Thalibun ini adalah ma'dudnya. Nah, sekarang antara adad dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya. Antara adad dan ma'dud harus sama-sama. Ketika adadnya muzakkar, ma'dudnya harus muzakkar. Atau dibalik, ketika ma'dudnya muzakkar, adadnya harus muzakkar. Ketika ma'dudnya thalibatun, ada taknya muannas, maka adadnya pun harus muannas. Wahidatun. Berarti syarat bilangan 1 sampai 2 adad ma'dudnya ketika disusun harus sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Lalu i'rabnya bagaimana? I'rabnya ma'dud sesuai dengan amilnya. Di sini apa? Fi'il. Kalau fi'il pasti butuh fa'il, berarti thalibun menjadi fa'il. Fa'il harus rofa. Nah, adadnya menjadi apa? Adadnya menjadi na'at, menjadi sifat. Sifat dari apa? Sifat dari ma'dud atau dari man'utnya berupa lafal thalibun. Karena sifat, karena na'at, maka i'rabnya selalu mengikuti i'rabnya lafal sebelumnya atau i'rabnya man'ut atau ma'dudnya. Paham ya? Jadi syarat yang pertama, bilangan 1 sampai 2, adad dan ma'dud harus sama-sama muzakkar dan sama-sama muannas. Kalau muannas ma'dudnya, maka muannas adadnya. Kalau muzakkar ma'dudnya, maka muzakkar muannasnya. Dan i'rabnya adad itu menjadi na'at dari ma'dud. Begitu juga lafal ja'a talibani ithnani, ja'a talibatani ithnatani. Telah datang 2 siswi, ya. Telah datang 2 siswa, mohon maaf, dan telah datang 2 siswi. Yang selanjutnya, adad mufrad bilangan 3 sampai 9. Bilangan 3 sampai 9. Syaratnya yang pertama, antara adad dan ma'dud harus saling berlawanan. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Antara adad dan ma'dud harus saling berlawanan muzakkar dan muannasnya. Mana adadnya? Ini khamsa, marartu bi khamsati rijalin. Saya berjalan dengan 5 laki-laki. Saya berjalan dengan 5 laki-laki. Mana adadnya? Adadnya adalah khamsah. Ma'dudnya mana? Rijalin. Khamsah muannas apa muzakkar? Muannas, ada taknya. Rijalin muzakkar. Oh, berarti antara adad dan ma'dudnya harus berlawanan. Kalau yang bedanya yang tadi, kalau yang tadi adadnya di akhir, ma'dudnya di awal. Ingat ya. Kalau yang 1 sampai 2, coba lihat adadnya di akhir, ma'dudnya di awal. Kalau sekarang adadnya di awal, ma'dudnya di akhir. Saya ulangi lagi. Syarat dari bilangan 3 sampai 9 kalau menyusun adad 3 sampai 9, yang pertama antara adad dan ma'dud harus berbeda muzakkar dan muannasnya. Ketika adadnya muzakkar, lafal khamsi, maka ma'dudnya harus muannas, mudarrisatin. Ketika adadnya muannas, maka ma'dudnya harus muzakkar. Yang kedua, i'rabnya adad, i'rab adadnya sesuai dengan tututan amil sebelumnya. Nah, adad bi khamsati, i'rabnya bagaimana? Kenapa ini khafad? Oh, karena ada huruf jar. Mohon maaf, salah, bi bukan ba. Bi khamsati. Karena ada huruf jar, maka dia menjadi majrur. Begitu juga khamsi. Kenapa jar? Karena ada menjadi majrur. Contoh sampingnya, kenapa salah satu? Karena menjadi fa'il dari ja'a, harus rofa. Kenapa arba'ah? Karena menjadi maf'ul dari ro'a. Jadi i'rabnya adad dalam bilangan 3 sampai 9 itu sesuai amil sebelumnya. Adapun i'rabnya ma'dud, lafal setelahnya, ma'dudnya harus berupa jamak dan menjadi mudhof ilaih. Adapun i'rabnya ma'dud, dia selamanya khafad karena menjadi mudhof ilaih dari adad. Rijalin, mudarrisatin,
tullabin, tolibatin. Dan adad ma'dud harus berupa jamak. Rijalin jamak dari rojulun, mudarrisatin jamak dari mudarrisun, tullabin jamak dari tolibun, tolibatin jamak muannas dari tolibun. Ini jamak taksir, ini jamak taksir, ini jamak muannas juga. Kenapa harus jamak? Karena adadnya lebih dari 2. Dalam arti dia memiliki makna yang banyak, maka ma'dudnya pun harus menyesuaikan adad, yaitu dia harus memiliki makna yang sama, yang banyak, maka dalam bentuk jamak. Oke ya, paham ya? Jadi syarat adad mufrad bilangan 3 sampai 9, yang pertama antara adad ma'dud harus saling berlawanan dalam muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, i'rabnya adad sesuai dengan tututan amil sebelumnya, dan i'rabnya ma'dud harus khafad karena menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya, adad murakkab. Adad murakkab ini adalah adad yang tersusun dari 2 kalimat, bukan 1. Adad dari 11 sampai 12. Adad murakkab terbagi menjadi 2, ada yang 11 sampai 12, ada yang 13 sampai 19. Habis ini 13 19. 11 sampai 12 syaratnya antara adad dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya. Mana adadnya? Itsna asyara. Ja'a datang sopo itsna asyara 12 apane toliban siswa. Ja'a datang sopo itsnata asyrota 12 apane tolibatan siswi. Itsna asyara muzakkar toliban adad adad itsna asyara toliban ma'dud. Adadnya muzakkar, ma'dudnya muzakkar. Adadnya muannas, ma'dudnya ikut muannas. Oke ya. Syarat yang pertama, antara adad dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama muzakkar dan muannasnya. Mana bilangan pertama dan kedua? Bilangan pertama itsna, bilangan kedua asyara harus sama-sama. Itsna muzakkar, asyara muzakkar. Itsnata muannas, asyrota muannas. Jadi syarat yang kedua, antara bilangan pertama dan bilangan yang kedua harus sama-sama muzakkar atau harus sama-sama muannas. Ahada muzakkar, asyara muzakkar. Ihda muannas, asyrota muannas. Oh iya. Bagaimana cara membedakan asyara asyrota? Kalau 4 huruf asyarota maka sinya disukunkan. Kalau muannas sinya disukunkan. Kalau asyara sinya diharokat. Kenapa sukun? Karena litatawaliya arba'a harokatin, berturut-turutnya 4 harokat. Kembali ke syarat tadi. Syarat yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama muzakkar dan sama muannasnya. Ahada asyara sama muzakkar, ihda asyrota sama muannas. Dan syarat yang pertama, adadnya secara keseluruhan muzakkar, tolibannya pun harus muzakkar. Adad secara keseluruhan muannas, tolibatannya ma'dudnya harus muannas. Yang ketiga, i'rabnya bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Itsna asyara selamanya mabni fathah. 2 bilangan ini selamanya mabni fathah. Sekalipun terletak setelahnya ja'a karena menjadi fa'il, ja'a datang sopo, itsna asyara 12 harusnya kan rofa karena menjadi fa'il. Tapi di sini mabni fathah. Selamanya mabni fathah. I'rab ma'dudnya dinasobkan menjadi tamyiz, dan ma'dudnya dia dinasobkan menjadi tamyiz, penjelas, dan dalam bentuk mufrad. Ma'dud harus berupa mufrad, bukan jamak. Kalau yang tadi kan jamak, sekarang ma'dudnya harus berupa mufrad. Oke, selanjutnya adad murakkab 13 sampai 19. 13 dan 19. Ma'dud harus berlawanan dengan adad yang pertama. Ini agak bingung nih, harus jeli. Ma'dud harus berlawanan dengan adad yang pertama dalam muzakkar dan muannasnya. Mana ma'dudnya? Tolibatan. Dari sini dulu. Ja'a khamsata asyara toliban, telah datang 15 siswa. Mana ma'dudnya? Toliban. Toliban muzakkar harus berlawanan dengan adad pertama khamsata. Khamsata muannas, ma'dudnya muzakkar. Khamsa muzakkar, ma'dudnya muannas. Salasa muzakkar, ma'dudnya muannas. Salasata muannas, ma'dudnya muzakkar. Ini adad murakkab dari 13 sampai 19. Ma'dud
harus berlawanan dengan adad yang pertama dalam muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus berlawanan dalam muzakkar muannasnya. Harus berlawanan ya. Kalau yang tadi kan harus sama, sekarang berlawanan. Khamsata asyara ini muzakkar, ini muannas. Ini muannas, ini muzakkar. Ini muzakkar, ini muannas. Begitu juga seterusnya. I'rabnya adad. I'rabnya adad sama, semuanya mabni fathah. Berarti adad murakkab dari 11 sampai 19 semuanya mabni fathah. Saya ulangi lagi, adad murakkab dari 11 sampai 19 semuanya mabni fathah. Terus i'rab ma'dudnya dinasab menjadi tamyiz sama toliban seperti tadi, dinasabkan menjadi tamyiz dan dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk jama'. Ingat-ingat, adad murakkab ini agak sulit ini. Yang pertama, ya, antara ma'dud dan adad yang pertama, bukan semuanya, kalau tadi kan semuanya. Antara ma'dud dan adad pertama itu harus berbeda. Muzakkar dan muannasnya harus berlawanan. Dan antara adad pertama dan adad kedua pun harus berlawanan. Muzakkar dan muannasnya. Itu yang membedakan. Begitu juga setelahnya khamsata asyara mabni sama seperti 1 sampai 2. Jadi 1 sampai 11 sampai 19 itu mabni fathah semuanya dan ma'dudnya dalam bentuk mufrad, i'rabnya tamyiz. Setelah itu adalah adad uqud, bilangan puluhan. Ini gampang kalau bilangan puluhan. I'rabnya adad sesuai dengan tuntutan amilnya, i'rabnya ma'dud harus nasab sebagai tamyiz, ma'dudnya harus berupa mufrad. Ja'a datang sopo ishruna 20 apane tajiron, uang dagang. Jadi pokoknya kalau yang ma'du kalau yang uqud 20, 30, 40 sampai 90 itu dia sangat mudah sekali. I'rabnya sesuai dengan tuntutan amil. Kenapa ishruna? Karena menjadi fa'il dari ja'a. Kenapa ishrina? Karena menjadi maf'ul dari kenapa tajiron? Karena menjadi tamyiz sebagai penjelas lafal ishrina dalam bentuk mufrad. Ini bilangan puluhan. Sekarang bagaimana jika bilangan puluhan itu disusun dengan bilangan 1, 2 sampai seterusnya? Jika bilangan puluhan diatofkan dengan angka 1 dan 2, ingat ini kuncinya. Jika bilangan puluhan diatofkan dengan angka 1 dan 2, maka aturannya 1 dan 2 harus sama dengan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannasnya. 20 diatofkan kepada 1. 20 diatofkan kepada 2, 22. Maka aturannya adalah antara ma'dud dan ma'dud toliban itu harus sama dengan bilangan yang pertama tadi. Wahidun muzakkar apa muannas? Muzakkar. Maka ma'dudnya harus muzakkar. Ihda di sini menggunakan muannas, maka tolibatannya pun dengan menggunakan muannas. Kalau ini mah tetap sama, isyruna, isyrina tergantung i'rab. Ja'a datang sopo wahidun wa isyruna 21 apane toliban siswa. Ja'a datang sopo ihda wa isyruna 20 siswi apane tolibatan siswi. Oke, paham? Jika 20 diatofkan dengan angka 1 dan 2, ingat 1 dan 2, maka aturannya 1 dan 2 harus sama dengan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannas. Ja'a ithna wa ishruna 22 toliban, ja'a ithnata wa ishruna tolibatan. Kalau diganti ithna wa ithnata. Tetapi jika diatofkan dengan bilangan 3 sampai 9, maka aturannya 3 sampai 9 harus berlawanan dengan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannasnya. Ja'a salasatu wa ishruna, salasatun wa ishruna. Salasatun muannas, ma'dudnya toliban muzakkar. Salasun muzakkar, tolibatan muannas. Ja'a salasatun wa ishruna telah datang 23 apane toliban siswa. Ja'a salasu wa ishruna telah datang 23 apane tolibatan siswi. Jadi jika bilangan uqud baik 20, 30 sampai 90
tersusun atau diatofkan kepada 1 dan 2, maka ma'dudnya harus sama dengan bilangan pertama. Jika bilangan uqud diatofkan kepada 3 sampai 9, maka ma'dudnya harus berlawanan dengan bilangan pertama. Oke, selanjutnya. Adad ratusan, gampang banget ini. Adad ratusan dari 100 sampai 900. Syarat yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan ambilnya sama. I'rabnya ma'dud harus khafad sebagai mudhof ilaih, ma'dudnya harus berupa mufrad. Indi mi'atu kitabin. Indi saya punya. Indi iku ing dalam sandinge kula mi'atu kitabin utawi 100 kitab. Mi'atu ini kenapa rofa? Karena menjadi mubtada muakhar, khobar muqaddamnya indi, maka rofa. Terus ini adad 100. Mana ma'dudnya? Kitabin. Kitabinnya kalau yang 100-an, maka kitabinnya ma'dudnya harus berupa mufrad dan harus khafad menjadi mudhof ilaih. Begitu juga ra'aitu saya melihat mi'ata kitabin. Saya melihat 100 kitab. 100 ini adad, kitabin ini ma'dud. Gampang ya? Kalau adad ratusan sangat gampang sekali. Karena adadnya itu sesuai dengan tuntutan amilnya, ma'dudnya itu menjadi mudhof ilaih, dikhafadkan. Selanjutnya adad ribuan. Adad ribuan sama seperti adad ratusan. I'rabnya adad sesuai dengan tuntutan amilnya. I'rabnya ma'dud harus khafad sebagai mudhof ilaih, ma'dudnya harus berupa mufrad. Li alfu kitabin. Li saya memiliki, li iku ing dalam sandinge kula alfu kitabin utawi 1000 kitab. Saya memiliki 1000 kitab. Alfu kenapa rofa? Karena menjadi mubtada muakhar, khobar dari khobar muqaddam. Kitab ini adad ya, adad yang 1000-an. Kitabin ma'dudnya kenapa khafad? Karena menjadi mudhof ilaih dan harus berupa mufrad. Begitu juga qara'tu saya membaca alfa kitabin. Kenapa alfa? Karena menjadi maf'ul bih dari qara'a. Kitabin kenapa khafad? Ini ma'dudnya, ini adadnya. Kenapa khafad? Karena menjadi mudhof ilaih dari adad. Gampang sekali, ribuan dan ratusan. Nah, sekarang bagaimana cara menyebutkan tahun dalam bahasa Arab? Kadang kita bingung kan? Atau menyebutkan angka yang lebih dari 3 atau 4 dalam bahasa Arab. Caranya adalah dengan menyebutkan secara urut ribuan, lalu ratusan, dan membalik 2 angka terakhir. Contoh 1945, hitungannya ini dulu, alfun, terus tis'u mi'atin, diatofkan ya dengan menggunakan huruf atof ya. Pertama menyebutkan yang pertama dulu, alfun wa tis'u mi'atin, ininya dibalik, wa khamsatun wa arba'una, 1940 kalau dalam bahasa Indonesianya, 1940. Sekarang tahun sekarang 2020, berarti alfaini atau alfani wa ishruna, 2020. Kalau contoh 1988, berarti alfun wa tis'u mi'atin wa thamaniya wa thamanun. Jadi dibalik, 2 angka terakhirnya dibalik. Ini alfun wa tis'u mi'atin, urut 1900 tis'u mi'ah, ininya dibalik khamsatun wa arba'una. Jadi 45 asalnya tapi dibalik menjadi khamsatu wa arba'una. Terima kasih pembahasan adad ma'dudnya. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengamalkannya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Salam belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.